berikan kita kesehatan, kedamaian, ketenangan. Hingga hari ini saudara dan saya, anak Tuhan, diperkenankan di baiknya ini untuk bisa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Semuanya itu kita tahu adalah sungguh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita, pribadi lepas pribadi, pun keluarga lepas keluarga. Oleh karena itu, mari kita sembah Tuhan, muliakan Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa, sejenak kita perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar disampaikan oleh pelayan Tuhan. Namun hari ini firman ini kembali datang kepada kita untuk mengajar kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita akan sama-sama membaca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah undangan yang eksklusif yang Tuhan berikan bagi orang tertentu, di mana Tuhan katakan dalam ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan di mana Tuhan sedang mengundang orang-orang yang letih lesu. Dan kalau saudara tidak ada di titik itu, maka undangan itu tidak termasuk kepada saudara. Kalau saudara masih bisa berkata, oh aku masih bisa, maka undangan itu tidak termasuk bagi kita atau bagi saudara. Tetapi undangan ini Tuhan berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami letih lesu, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Lalu diteruskan lagi, saudara-saudaraku yang disatukan, yang dikasihi Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika ini diundangkan Tuhan, maka kita mendengarkannya adalah sebuah PHP, memberi harapan pasti. Tapi selanjutnya firman itu katakan, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, firman ini kalau kita baca juga seakan-akan firman ini PHP, yaitu memberi harapan palsu. Sudah letih lesu, lalu diberikan harapan, akan diberikan kelegaan kepadamu. Lalu terus diberikan pikul laku. Orang yang letih lesu ini sedang susah,
sedang menderita, sedang merasakan tekanan, lalu diberikan harapan kepada mereka, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Namun terus dikatakan ketika mereka datang, pikul aku. Ini saudara-saudaraku, ketika kita merenungkan seakan-akan ayat firman Tuhan ini adalah memberikan harapan palsu bagi kita. Bagaimana ini firman? Katanya ketika kami letih lesu datang kepadanya, belum apa-apa sudah diberikan lagiku. Nah ini saudaraku, perlu kita perhatikan apa maksud firman Tuhan yang memberikan undangan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka hari ini kita akan ambil judul firman Tuhan adalah BPJS. Apa itu BPJS? Anak-anak sekolah, apa itu BPJS? Ada keluarga punya BPJS? Apa kepanjangannya? Apa artinya? Jangan malu-malu katakan, biar tahu nanti kita semua. Apa tidak tahu itu BPJS apa itu? Jaminan kesehatan. Nah saudaraku, arti firman Tuhan judulnya sekarang bukan itu. Berharap pada Yesus saja. Haleluya. Ketika kita lesu, berbeban berat, tetaplah BPJS adalah berharap pada Yesus saja. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dikatakan Tuhan memberikan undangan ini kepada orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Dan Tuhan tidak memberikan undangan ini kepada orang yang tidak letih lesu. Jadi ketika saudara tidak letih lesu, undangan itu Tuhan tidak sampaikan. Abu dipel Tuhan berdalam, Abu dipahami roh merubah, maka Tuhan tidak akan berikan undangan itu. Tapi Tuhan berikan kepada seorang yang sungguh-sungguh mereka ada dalam titik, ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh letih lesu. Letih lesu maksudnya saudara-saudaraku dalam bahasa aslinya ini kopiotes, diterjemahkan adalah labor, yaitu bekerja. Dalam zamannya Yahudi dulu ada pekerja yang terus menerus, yang tidak pernah henti sampai merasakan mereka letih lesu. Kalau tokennya, kalau bosnya, kalau penur pekerjanya belum suruh berhenti, maka mereka itu tidak dapat berhenti. Walaupun sudah jam 12, walaupun sudah jam 1, walaupun sudah jam 3. Maka dikatakan mereka itu, saudaraku, adalah kopiotes, adalah pekerja yang sudah letih lesu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melebihi kelelahan biasa, atau kehilangan energi, atau tidak ada power lagi. Dengan kata lain, sudah mau. Dan kopiotes ini saudaraku juga diterjemahkan kepada seorang perempuan yang sedang melahirkan. Mungkin ibu-ibu tahu yang sudah melahirkan. Bagaimana sudah melahirkan ketika anak itu sudah memegangnya dan mengendangnya begitu luar biasa dengan tenaga yang begitu diporsi sehabis-habisnya. Maka ketika anak itu lahir, maka ibu-ibu akan tidak ada daya, tidak ada tenaga, tidak ada power. Dengan kata lain, tenaganya menjadi nol. Itulah yang dimaksud firman Tuhan adalah letih lesu. Dan kepada situlah datang Tuhan memanggilnya. Dengan kata lain, tidak dapat lagi berbuat apa-apa.
teringat dulu waktu orang rumah melahirkan Elizabeth ini. Dia dioperasi. Lalu setelah operasi terjadi pendarahan. Saya lihat orang rumah dah pucat. Dengan tenaga tidak ada lagi sama sekali. Maka inilah yang disebut letih lesu. Mungkin kita kalau kita tanya, dia tidak jawab. Hanya diam saja. Kolap, seakan-akan kolap, saudara-saudara. Maka begitulah keadaan orang-orang yang selalu dipanggil Tuhan. Sehingga Tuhan melirik ke sana. Sehingga Tuhan melayangkan pandangannya ke sana. Sehingga Tuhan menghampiri ke sana. Sehingga Tuhan mengulurkan tangannya ke sana. Lalu dia berkata, saudara-saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dan diundangkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhan dapat melihat sebenarnya kemampuan saudara, kemampuan saya. Maka di saat kita letih lesu, disitulah Tuhan nyatakan kasihnya, kuasanya bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka ketika saudara dan saya sedang letih lesu, dengan kata lain tidak dapat lagi berbuat apa-apa, maka disitulah Tuhan nyatakan sebenarnya kemurahannya, kebaikannya, penyertaannya, kasihnya, cintanya dia berikan sungguh-sungguh bagi saudara dan bagi saya. Maka untuk itu saudaraku, sekalipun kita sedang merasakan letih lesu ini, bagaikan seorang perempuan yang melahirkan yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, di sanalah saudaraku kita sadar bahwa di titik itulah sebenarnya Tuhan berikan yang teristimewa, yang luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Dan itulah menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh tak terhingga bagi saudara dan bagi saya ketika saat kita itu mengalami kelemahan dan letih lesu di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu, dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan itu, saudaraku, kita harus sadar. Kita harus mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu begitu peduli bagi saudara dan bagi saya. Begitu peduli bagi umat-umatnya. Begitu mengasihi umat-umatnya. Sampai pada titik terendah pun, disitulah sebenarnya Tuhan itu selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, iman percaya kita, kekristenan kita, kita harus sampai kepada titik sana. Supaya bagaimana? Supaya kita saudara yang dikasih Tuhan sungguh-sungguh menerapkan hidup kita ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui bahwa kita di luar Tuhan tidak akan dapat berbuat apa-apa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun walaupun demikian, bahwa Tuhan kita ini selalu setia bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka oleh karena itu kita tak perlu bimbang, tak perlu kita ragu, tak perlu kita terlalu takut. Tapi kita belajar menjadi BPJS, berharap pada saja Tuhan, saudaraku, pada Yesus saja. Maka segala masalahmu, persoalanmu, bebanmu, duka citamu, sakitmu, semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan semuanya itu akan diambil oleh Tuhan. Dan semuanya itu akan dikerjakan oleh Tuhan dengan sukacita yang besar yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan, saudaraku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dikatakan yang kedua, letih lesu dan berbeban berat. Beban berat ini, saudaraku, dalam bahasa aslinya dikatakan portison, atau dalam bahasa Inggris overload. Maka digambarkan seperti unta yang tidak dapat berdiri oleh karena bebannya terlalu berat, sehingga tuannya tidak lagi bisa naik ke unta itu.
Maka beban berat itu dikatakan adalah melampaui kondisi di mana kita tidak mampu memikulnya atau tidak berdaya. Di kondisi itulah Tuhan melihat kita, saudaraku yang dikasihi. Ada beban kita terlalu berat yang tidak bisa kita selesaikan. Dan itulah yang membuat sebenarnya manusia itu, karena bebannya terlalu berat melalui kondisi kemampuannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga manusia itu bisa menjadi stres, bisa menjadi gila, dan lain, dan bisa menjadi stroke. Karena dia, saudaraku, bebannya melampaui kondisi yang bisa dia pikul, saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat-saat ketika kita merasakan beban yang melampaui yang dapat kita pikul, sesungguhnya di sana Tuhan ada melihat saudara, ada melihat saya, ada melihat anak-anak Tuhan. Dan pada saat-saat itulah sebenarnya Tuhan nyatakan itu kasihnya, Tuhan nyatakan itu cintanya, Tuhan nyatakan itu pertolongannya, kebaikannya bagi setiap kehidupan kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk dapat memberikan yang terbaik bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan. Maka dikatakan, saudaraku, Tuhan memberikan, artinya kondisi ini mau kita serahkan kepada Tuhan. Melampaui kemampuan kita, maka sama sekali pun tidak akan mampu. Selain daripada hanya semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Dia satu pribadi yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan, segala masalah, segala beban yang melampaui yang dapat kita pikul, saudara-saudaraku. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa apapun di tengah-tengah dunia. Maka oleh karena itu, hanya Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita. Maka kita tetap berharap pada Yesus, saudara-saudara. Kalau beban kita itu melampaui, jangan kita coba, saudara-saudaraku, untuk memikul. Lalu ketika kita coba untuk memikirkannya, bisa-bisa salah-salah, saudaraku, pembuluh-pembuluh darah kita akan menjadi shock. Sehingga ketika dia menjadi shock, dia akan menjadi pecah. Ketika dia menjadi pecah, maka darah kita ini tidak mengalir dengan sempurna. Maka itulah yang membuat banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengalami penyakit. Orang katakan itu stres, orang katakan itu stroke, orang katakan itu penyakit jantung. Maka untuk dapat kita selesaikan itu, saudaraku, dan melebihi yang dapat kita pikul, hanya satu-satunya, saudara dan saya ada berharap pada Yesus saja. Haleluya. Maka ketika kita berharap pada Yesus, Dia akan mampu, Dia sanggup melakukan perkara besar, bahkan keajaiban, saudaraku, akan Tuhan kerjakan di situ bagi kita. Sehingga Dia katakan, marilah kepadaku yang berbeban berat. Kenapa Tuhan katakan itu? Sebab Dia tahu bahwa saudara, bahwa saya sebenarnya tidak akan mampu memikul itu. Tuhan dapat mengukur kemampuan saya, Tuhan dapat mengukur kemampuan saudara. Maka oleh karena itu, di sana Tuhan berikan tawaran yang pasti, mari kepadaku yang berbeban berat. Maka oleh karena itu, ketika itu Tuhan sampaikan, mari kita dengarkan dengan mata rohani, dengan telinga rohani kita, dan kita mau memandangnya
dengan telinga rohani kita. Supaya apa saudaraku? Supaya apa yang Tuhan sampaikan itu dapat terlaksana, dapat tersampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita sadar keluar dari gereja ini pun mungkin nanti saudara saya akan bisa mengalami beban. Haleluya. Maka oleh karena itu satu-satunya jalan yang pasti yaitu hanya Tuhan kita, juru selamat kita yang luar biasa itu. Dengan kata lain, kita sendiri tidak akan mampu untuk menyelesaikan itu, tapi kita dapat selesaikan itu hanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Buk ini milik siapa ini? Buk ini adalah milik Tuhan, bukan milik saudara, bukan milik saya. Tapi buk ini adalah milik Tuhan. Kalau tadi saya sampaikan dalam pembuka, kalau Tuhan sudah berikan kelegaan lalu dia pasang buk, maka seakan-akan dia memberi harapan palsu bagi kita. Tapi sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan pasang itu buk dan kita terima itu buk, Tuhan adalah memberikan kita, pemberian adalah memberi harapan pasti bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Pikul laku. Kita tahu buk ini adalah sering dipakai oleh orang petani. Buk ini adalah panjang, ada di kiri untuk mengikat ke leher sapi, ada di kanan, saudara-saudaraku yang dikasih. Maka ketika itu dipasang, maka kedua sapi ini akan kuat untuk menarik, yaitu mata bajak, lalu sawah itu bisa diselesaikan dengan waktu. Artinya saudara-saudaraku, sebenarnya aku ini ketika satu lemah, maka satu sapi itu akan bekerja. Ketika ini lemah, maka satu ini akan bekerja, saudara-saudaraku. Itulah buk, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun dalam ayat ini firman Tuhan katakan pikul laku. Dan ketika kita ditaruh buk sebelah, kira-kira kepada siapa itu buk satu lagi? Buk satu lagi adalah juga Tuhan turun ikut pikul. Haleluya. Seakan-akan kita yang memikul, tapi sebenarnya Tuhan yang memikul itu, saudara-saudaraku. Buk yang ditaruh kepada kita, sehingga dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, pikullah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana kita bisa mendapat ketenangan kalau ada buk dipasang di leher kita? Tidak akan mungkin, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan tadi ada ikut di sana, dikenakan buk sebelah, maka ketika saudara dapat berjalan melewati buk itu, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang mengerjakan itu adalah pribadi Allah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan sering kita tidak sadari, buk yang kita pikul itu, walaupun dikenakan bagi kita, di sana ada Tuhan turut bekerja. Firman Tuhan katakan, melangkahkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Dan perlu ini kita renungkan, saudara-saudaraku. Maka ketika itu dipasang kepada kita, jangan kita tolak. Ada amin. Itu ringan. Kenapa dikatakan ringan? Sebab sesungguhnya bukan kita yang memikul, tapi Tuhan. Sama halnya saudaraku, bahwa sesungguhnya dosa itu saudara dan saya akan pikul, tapi yang memikulnya adalah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa di sana Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita adalah turut bekerja di sana, saudara-saudaraku.
supaya kita memperoleh, dikatakan dalam firman itu adalah ketenangan atau kelegaan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka untuk itu sebab kita orang percaya, anak-anak Tuhan, harus sampai kepada titik sana. Bagaimana Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak bimbang. Iman percaya kita berjalan mengikut Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu turut bekerja akan segala yang diberikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang tadi Tuhan. Dengan kata lain adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang sebenarnya untuk meringankan kita ketika kita dikenakan Ada banyak yang Tuhan berikan bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Setiap hari melayani pun ada diberikan tapi Tuhan katakan pikul itu. Dengan kata lain, pikul itu bahwa engkau tidak sendiri. Aku ada bersamamu, aku ada di sampingmu. Ada aku menolongmu, ada aku menopangmu. Dan ketika kamu bersama aku, semuanya akan dapat terselesaikan. Sebab tiada yang mustahil dan tiada yang tidak mungkin bagiku, kata Yesus. Haleluya. Dan itulah kita, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita harus masuk sampai kepada titik sana, pengertian pengetahuan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Kalau kita tidak sampai masuk ke sana, maka kita akan tetap menjadi anak yaitu pelayan-pelayan atau anak-anak Tuhan yang masih kanak-kanak. Tapi ketika kita sudah semakin dewasa, kita harus mengerti ketika Tuhan berikan itu kepada kita, bahwa sesungguhnya bukan kita sendiri yang memikul, tapi sesungguhnya adalah Tuhan. Dan itulah yang menunjukkan kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan yang begitu dalam, yang tidak dapat diukur dengan apa saja pun. Cinta Tuhan itu kepada saudara dan kepada saya. Maka layak kita bangga memiliki Yesus, memiliki Tuhan seperti Dia, saudara. Sungguh luar biasa Tuhan berikan. Maka oleh karena itu, saudaraku, supaya kita di dalam berjalan mengiring Tuhan sampai nanti Dia datang ke tengah dunia, supaya nanti kita jangan kelak kecewa, saudara yang dikasih. Maka ini harus kita ketahui, maka ini harus kita mengerti, saudaraku. Sebab yang Tuhan berikan itu bagi saudara dan saya, sesungguhnya itu milik Tuhan. Dan kalau itu milik Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalaupun itu dipasang bagi kita, sesungguhnya supaya saudara dan saya belajar daripada Yesus. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Sungguh banyak, saudara-saudara. Sungguh banyak yang saudara dan saya mau pelajari daripada Yesus. Dari kebaikannya, kemurahannya, cintanya, pengorbanannya, pertolongannya yang luar biasa, saudara-saudara, Tuhan berikan bagi dunia ini. Perlu saya pelajari, perlu saudara pelajari, supaya bagaimana, saudaraku, supaya kita merasakan ketenangan, kelegaan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka ketika terjadi kesusahan itu, penderitaan itu, kita mengerti dan kita tahu, saudaraku, bahwa kesusahan penderitaan itu tidak akan selama-lamanya saudara pikul, saya pikul. Tapi ada saat-saat tertentu, saudaraku, itu akan dilepaskan dari setiap kehidupan kita. Itu ada saat dan waktunya akan diambil oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan itulah yang menunjukkan bahwa saudara dan saya ada belajar daripada Yesus. Haleluya. Sehingga kita dapat terus eksis berjalan mengiring Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada menjadi kekecewaan bagi kita, saudara-saudara. Tapi kita mau belajar terus seperti Tuhan Yesus yang memberikan pelajaran bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita datang kepada Tuhan,
Namun saudaraku, sering saudaraku bahwa kita tidak merasakan kelegaan itu, bahwa kita tidak merasakan ketenangan itu. Mengapa itu terjadi? Maka ada pernah satu cerita di kampung, yaitu petani kelapa. Petani kelapa ini yang sudah lanjut usia, lalu dia memikul kelapanya gini setelah panen, 15 di depan, 15 di belakang. Saudara bisa hitung, 15 di belakang, 15 di depan. Kelapa itu agak besar, mungkin itu 1,5 kilo sama airnya. Mungkin bapak ini akan ngos-ngos berjalan terus dan berlari begitu memikul kelapa itu dengan ayunan depan, ayunan belakang, saudara-saudara. Lalu di tengah jalan ada seorang pemuda yang baik hati. Dia sedang mengendarai pickup. Pak atau kakek, ayo ikut saya naik ke pickup. Kasihan bapak memikul. Lalu bapak itu berkata, oh betapa baiknya anak muda ini. Seumur saya belum saya pernah temui anak muda sebaik ini. Kiranya engkau diberkati. Lalu bapak ini, pemuda ini berhenti. Bapak itu naik ke atas pickupnya. Setelah bapak ini naik ke atas pickupnya, saudara-saudaraku, dia tetap pikul itu kelapa. Dia pegang itu pagar dari pickup. Lalu pemuda ini jalankan terus sampai jam. Ketika dijalankan, lalu pemuda ini bingung, kenapa ya kok ada bunyi terang-tuntung. Kelapa yang dipikul bapak tadi menghadap ke depan, yang satu kelapanya yang 12 putri tung kena itu pembatas antara supir dengan penumpang. Lalu supir itu bingung, saudara. Lalu supir itu katakan, berhenti. Oh kenapa ya? Kok ada betis bapak ini ke depan? Disingkatnya betisnya, tak tahu kelapa yang ke depan. Dilihatnya dari kaca depan itu, saudara-saudara. Lalu dia berhenti. Oh papa atau oh kakek, kenapa itu kelapa dipikul? Lalu kakek itu berkata, kasihan sama mobil, dia berat membawa. Lalu tidak saya tanya, begitu baik kamu anak muda. Oh tidak begitu pak, turunkan itu. Kasihan nanti mobil itu, kata bapak itu. Lalu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, artinya saudara-saudara, kenapa tidak terjadi kelegaan itu? Sama halnya dengan kakek tadi, bahwa kita cuma tidak bisa hanya datang kepada Yesus, tapi kita mau serahkan seluruh beban kita, seluruh persoalan kita, seluruh penderitaan kita hanya kepada Yesus, saudaraku. Supaya apa? Supaya terjadi kelegaan, supaya terjadi ketenangan. Bapak tadi, orang tua tadi, kakek tadi, dia tidak menerapkan di atas pickup itu seluruh bebannya, sehingga dia merasa berat, tidak ada tenang. Saudara bayangkan itu jalan berbatu-batu, mobil laju, apa tidak sakit itu pundakan bapak itu. Sering demikian kehidupan orang-orang percaya, orang-orang pengikut Tuhan. Mungkin mereka berkata, kasihan Tuhan. Tidak, saudara-saudara, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seberat apapun beban saudara, seberat apa beban saya, Tuhan inginkan itu kita serahkan kepada Tuhan. Dia mampu memberikan kelegaan itu, saudaraku. Dia mampu memikul itu, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, hari ini, supaya saudara dan kita semua ada merasakan kelegaan itu, mari sungguh-sungguh serahkan bebanmu sepenuhnya kepada Yesus, sebab Dia menginginkan itu dari saudara dan dari saya. Haleluya. Maka ketika kita seperti kakek tadi, saudaraku,
tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kelegaan itu, maka kita tidak akan dapat mendapat ketenangan itu. Maka untuk kita dapat merasakan kelegaan itu, jangan cuma kita datang kepada Yesus, tapi saatnya serahkan beban hidup kita kepada Dia. Dan kita mau berani katakan, Tuhan, aku mau serahkan bebanku kepadamu. Sebab itu aku tahu adalah urusanku. Urusan saya adalah datang memuliakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan itu pun Tuhan tidak marah, malah Tuhan senang. Sebab kenapa? Sebab Dia tahu bahwa saudara dan saya tidak akan mampu memikul itu. Tapi Tuhan tidak berkata, "Otoma anakku." Tuhan tidak berkata demikian. Haleluya. Dia tidak berkata, Dia tidak langsung menjustis seperti kita manusia. Hanya untuk mengantongi di kakek-kakek itu kalau tidak orang. Tidak demikian. Tapi Tuhan sabar dan setia. Kapan saudara dan saya serahkan beban kita. Beban apa yang ada dalam hidup? Pemuda-pemudi, apa bebanmu? Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hanya datang kita setiap hari Minggu ini, tapi sesungguhnya kita serahkan sepenuhnya. Beban pendidikanmu, beban yang lain dan yang lain serahkan. Begitu juga kaum bapak, kaum ibu, apa beban permasalahanmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan coba-coba pikir dengan kekuatanmu, kemampuanmu sendiri, saudara tidak akan mampu. Sebab itu melebihi kemampuan kita, saudara-saudara yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apalagi itu datang dari si iblis setan, yaitu yang marah itu, yang penjahat itu, saudara. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Dia dapat selesaikan itu dengan sempurna. Maka kelegaan, ketenangan akan saudara rasakan dan kita rasakan ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia. Itu satu rahasia yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Dan itu Tuhan inginkan kita kerjakan, kita lakukan kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Dia Tuhan tahu kalau nanti saya marah, saya berikan itu kepada Dia, Dia pasti akan serahkan kepadaku. Nah, oleh karena itu kita mau belajar menyerahkan segala masalah, persoalan kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau belajar berani menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Sebab itu sesungguhnya adalah bahagia Dia. Maka hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan, kenapa kita tidak mampu? Kita baca satu ayat, Mazmur 55 ayat 33. Supaya kita memperoleh kelegaan itu, saudara-saudara. Mazmur 55 ayat 23. Sudah ditemukan, kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu beroleh. Nah, perhatikan firman ini. Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jangan kita serahkan khawatir kita kepada bos kita. Jangan kita katakan kita serahkan khawatir kita kepada orang tua kita. Jangan kita serahkan khawatir kita kepada teman kita. Jangan kita serahkan khawatir kita kepada yang lain. Tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatir kita hanya kepada Tuhan. Dan itulah BPJS tadi, saudara-saudaraku. Sebab dikatakan, maka Ia akan memelihara engkau. Bayangkan, memelihara. Artinya kalau kita dipelihara Tuhan, Dia bertanggung jawab akan hidup kita, akan masa depan keluarga kita, akan hal apapun ditanggung oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan Tuhan, disediakan oleh Tuhan itu. Sebab Tuhan itu
jalan yang benar, yang tidak pernah saudaraku untuk membohongi dirinya sendiri, dan tidak pernah untuk melanggar keadilan dirinya sendiri. Maka ketika dia katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita, maka tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi setiap orang yang belajar menerapkan khawatirnya kepada Tuhan, bahwa mereka itu adalah ciri-ciri orang-orang benar yang di hadapan Allah, yang di hadapan Tuhan. Katakan, oh anak-anak saya jemaat Tuhan gereja Pentakosta Kampung, dia belajar menerapkan kekhawatirannya kepada aku. Mereka itu tidak menerapkan kekhawatirannya kepada dukun. Mereka itu tidak menerapkan kekhawatirannya kepada orang-orang pintar. Mereka itu tidak menerapkan kekhawatirannya kepada dunia. Tapi mereka itu belajar menerapkan kekhawatirannya. Maka Tuhan sadar, maka Tuhan mengerti, dan Tuhan tidak tahu bahwa saudara dan saya jemaat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sekuta, yang belajar menerapkan kekhawatirannya kepada Tuhan, adalah menjadi orang-orang benar. Kenapa dikatakan orang benar? Karena mereka tahu alamat yang pasti, alamat yang benar, alamat yang mampu untuk memberikan kelegaan dan ketenangan sesungguhnya. Kalau kita alamatkan kepada dunia, mungkin itu sementara, 1 hari, 2 hari, bisa saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi besok lusa itu akan terulang kembali. Sebab kenapa? Sebab itu bukan alamat yang benar. Itu hanya bersifat semu dan sementara. Tapi bagi Tuhan kita ini adalah alamat yang pasti dan benar, yang tidak pernah saudaraku yang itu memberikan kegagalan bagi saudara bangsa. Sehingga firman ini katakan, sekali lagi kami bacakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu menjadi goyah. Artinya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan iman yang besar. Dengan kata lain, bahwa orang itu sadar dan mengerti bahwa ketika mereka di luar Tuhan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika mereka ada bersama Tuhan, di sanalah mereka akan menerima aliran-aliran nutrisi yang datang dari Tuhan yang luar biasa untuk memberikan kepada mereka adalah pemeliharaan yang luar biasa. Itulah yang menjadi konsekuensi kita, adalah itulah yang menjadi komitmen kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kita akan dipelihara Tuhan. Maka kita sadar dan kita tahu, saudaraku, bahwa Allah turun di dalam bimbang kita, mendampingi kita hingga selesai kuk yang kita pikul itu. Maka hari ini marilah kita belajar berharap pada Yesus saja, sebab Dialah Allah kita yang baik, yang mengasihi kita, yang peduli bagi setiap diri kita. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya, supaya Dia memberikan kemampuan bagi setiap diri kita. Saya percaya ketika ini firman Tuhan kita renungkan dan kita kerjakan, maka manifestasinya akan luar biasa bagi kita. Maka kita tidak akan goyah, tidak kita bimbang, tidak khawatir, tidak ragu, dan sesungguhnya kita percaya penuh kepada Tuhan yang memberikan terbaik bagi kita. Kita pulang dari tempat ini akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan
kita angkat satu pujian kita. Aku datang